minta tolong saya untuk mengeluarkan cairannya yang ada pada kelamin si Iwas. Bisa-bisa aja si Agus ya minta diginiin. Yang membuat korbannya itu kelepek-kelepek. Bukan sambil mata kami tak mulut dukun baca mantra, bukan itu. Tidak ada orang tua mengajarkan anaknya untuk keburukan. Dan bahkan tidak ada juga orang tua akan menjerumuskan anaknya itu kejahatan. Agus Buntung yang selalu beruntung. Karena kasus yang ramai menimpanya adalah dia diduga mengecrot hampir 17 wanita, 17 korban di tangan Mas Arjuna Agus Buntung. Hai, bukan kaleng-kaleng nih si Raja Buaya, kata-katanya aja nih. Memang benar cowok sejati saya ini Iwayan sama atas nama diri saya. Tapi orang lain menyalahgunakan, dia bilang saya berkomplot dengan anak saya untuk melakukan kejahatan. Orang-orang yang mengetahui ada peristiwa pidana tapi tidak berusaha untuk menghentikan peristiwa itu, termasuk misalnya tidak melapor ke otoritas terkait, maka orang tersebut juga kena pidana. Kata-kata mutiara dari sang Arjuna penakluk 17 wanita ya keluar juga untuk membombardir netizen-netizen yang melihat video ini. Kalian bisa kelepek-kelepek. Hai semuanya, welcome back to my channel Elevate. Senyumnya gila. Gus, kata-kata spesial hari kemerdekaan dong. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali disakiti tak akan kembali. Jak menyalawi Agus nih bos, tamplek dong. Yes, pembukaan dengan Mas Agus lagi ya. Agus. Awal video kita sudah disuguhi dengan kata-kata bijak dari Mas Agus, seorang Arjuna yang memiliki keterbatasan atau disebutnya defable. Yaps, itulah Iwayan alias Agus Buntung. Yaps, Agus Buntung yang selalu beruntung. Karena kasus yang ramai menimpanya adalah dia diduga mengecrot hampir 17 wanita. Karena laporannya sekarang sudah tembus di angka 17. Akhir total 15 orang itu, kemudian ada 2 orang lagi penambahan. Sejauh ini total ada 17 korban. 17 korban di tangan Mas Arjuna Agus Buntung. Hai, bukan kaleng-kaleng nih si Raja Buaya, kata-katanya aja nih ya. Si Raja Buaya ini melibas 17 wanita sekaligus. Sebenarnya banyak orang yang tidak percaya dengan kasus ini karena Agus muncul itu dengan kepribadian, ya kan, dengan kepribadian yang nggak bisa makan sendiri dan nggak bisa minum sendiri dan nggak bisa buang air besar sendiri ataupun buang air kecil sendiri. Agus ini selalu minta bantuan ibunda tersayang untuk membantunya melakukan aktivitas sehari-hari. Tetapi di tangan netizen, ya kan, di tangan netizen video-video lama Agus ter-up kembali, seperti Agus bisa naik sepeda, Agus bisa main HP, Agus bisa makan dan minum sendiri. Dan ini adalah kabar terbaru, berita terbaru, speak up lagi. Korban Mas Agus sudah berjatuhan dan inilah speak up yang paling crash, yang paling terbaru. Kita cek videonya. Saya izin untuk kembali ke kamar. Si Iwas berkata, oh ya Mbak, selamat beristirahat. Saya kira selamat istirahat Iwas itu ya udah kita sudah tidak ada apa-apa lagi. Ternyata saya baru masuk kamar, si Iwas mengetuk pintu lagi dan minta tolong saya untuk mengeluarkan cairannya yang ada pada kelamin si Iwas. Seperti itu Pak. Bisa-bisa aja si Agus ya minta diginiin. Ya kan, perempuannya kan gitu kan, minta diginiin sama wanita yang baru dikenalnya. Alih-alih si wanita ini diajak curhat gitu ya. Dan setelah lengah si Agus minta yang aneh-aneh, bagikan dikasih roti malah minta hati. Karena info yang gue dapet, Agus itu dari 17 korban itu triknya itu sama. Dia menjual kesedihan dan pinter banget berbicara seperti dia memberi motivasi ke korban-korbannya. Nah inilah kesaktian dari Mas Agus aja. Nggak ada kalau ada komit ataupun Mas Agus itu punya ilmu pelet atau kesaktian, kayaknya nggak ada deh. Dia pinter saja menempatkan posisinya di saat korban-korbannya itu sedang gundah gulana, galau. Dia tiba-tiba muncul dan mengasih motivasi, kata-kata bijak lah yang membuat korbannya itu kelepek-kelepek.
Bukan sambil koma kami tak mulut dukun baca mantra, bukan itu. Tapi bang masuk akal juga logikanya. Agus itu pinter menempatkan diri, menempatkan kata-kata kepada korban-korbannya. Lanjut videonya. Memang benar cowok sejati saya ini Iwayan sama atas nama diri saya. Yang dua cowok itu dapat dan media dapat di apa? Cari saya. Rumah saya di Geria Cemare. Adokan kewanenan. Bukan saya ben sakit karena saya rasa sakit hati saya digoda dengan memperkosa orang, sedangkan saya buka celana tidak bisa, buka baju tidak bisa. Si Agus Buntung ini masih aja berkelit lidah. Dia masih mengelabui para netizen, orang-orang di sekitarnya dan di sosial media bahwa dia itu nggak bisa apa-apa, atau melainkan buang air kecil aja minta bantuan orang gitu kan. Ya maksudnya minta bantuan sama cewek-cewek. Kurang ajar ini orang. Pasti kalian sudah pada melihat kan video-video Agus yang bisa naik motor sendiri dan bisa beraktivitas, main gedang segala macam. Sebenarnya orang ini adalah yang sangat multi talent. Sebenarnya kelebihan yang didapatkan dia pergunakan di jalan yang tidak benar. Dan di situ saya tetap tidak mau mengikuti apa keinginan si Iwas. Si Iwas akhirnya mencoba mengajak ibunya untuk memanipulasi saya, untuk mengiming-imingi saya dengan emas. Jadi di situ si Iwas mencoba kembali untuk menelpon ibunya. Dia bilang, "Mbak boleh pinjam lagi handphonenya, saya mau telepon ibu saya." Dia bilang seperti itu. Akhirnya saya ambilkan handphone saya kasih, saya teleponkan dia. Di situ saya speaker. Dia bilang, "Mak, boleh nggak saya memberikan emas yang di rumah 1 kotak itu?" Dan ibunya dengan tanpa rasa berat hati dia bilang, "Iya boleh," seperti itu. Akhirnya si Iwas di situ lagi mencoba merayu saya untuk, "Tuh kan Mbak, kalau Mbak mau membantu saya mengeluarkan cairan, saya akan memberikan Mbak emas 1 kotak." Si Agus ini kayak anak raja aja ya, punya emas kotak. Jangan-jangan dia punya banyak uang 1 peti gede gitu di rumahnya yang mau dibagi-bagikan kepada korban-korbannya. Trik lo pinter banget sih Gus. Pinter banget. Dan kita bingung juga ya, kenapa orang tua Agus itu sampai membantu anaknya yang mau melakukan hal yang tidak senonoh kepada korban-korbannya. Sedangkan orang tua ya gimana pun orang tua pasti kan memberikan contoh yang baik sebenarnya kan. Tapi ini berbeda banget ini. Si ibunya bersekongkol, berkomplot sama si Agus Buntung ini untuk memperdayai korban-korbannya. Gokil nih. Goks untuk ibunya si Agus ya. Anak saya memang sih sering minta tolong, kadang untuk nelpon misalnya, Mbak minta tolong teleponin mama saya biar mama saya tidak kebingungan nyari saya, dia bilang begitu. Nah bener nih, ini jadi pernyataannya nyambung nih, pertanyaan dari Mbak X tadi, si Agus itu menelpon ibunya. Sama nyambung nih. Lanjut. Saya ada di sini begitu, udah sering saya nelpon, "Mak, Agus ada di sini, jangan mama pikirin Agus main di sini." Kalau nelpon kayak gitu sering sih Pak, dia cuma ngasih tahu informasi kayak begitu ke saya begitu Pak. Tapi orang lain menyalahgunakan, dia bilang saya berkomplot dengan anak saya untuk melakukan kejahatan begitu. Padahal yang menelpon cuma mengabarin begitu Pak. Nah. Ini ibunya si Agus masih berkelit juga nih. Masih saja seperti anaknya menjual kesedihan. Sedangkan untuk bukti-bukti nyata, bukti-bukti konkret dari para korban-korban itu sudah ada. Tapi ibunya ini masih kekeh bahwa dia tidak berkomplot dengan anaknya si Agus Buntung. Ada apa nih? Ibu ini masih kekeh aja. Sedangkan kasus ini sudah bergulir, harusnya lebih jujur aja biar keringanan hukuman lebih didapat untuk anaknya Agus. Kalaupun si ibu ini kedapatan membantu Agus dalam menjalankan misinya ya, untuk mengecrot para korbannya, ibu bisa dihukum nih. Bahaya loh Bu. Kalau ibu Iwas tahu bahwa anaknya melakukan perbuatan tidak senonoh, perbuatan kekerasan seksual, dan kekerasan seksual merupakan masalah pidana, rumusannya sudah jelas. Orang-orang yang mengetahui ada peristiwa pidana tapi tidak berusaha untuk menghentikan peristiwa itu, termasuk misalnya tidak melapor ke otoritas terkait, maka orang tersebut juga kena pidana. Jangan main-main loh Bu. Ini ancamannya pidana nih. Kalau ibu gak kata jujur, wah ibu bisa terseret nih. Diseret ke lembah yang dingin sekali di jeruji besi. Ayo,
Harus jujur Bu, harus jujur beneran. Dalam wawancaranya Agus juga masih berkelit. Ini jadi kompak ya, ibu sama anak jadi kompak gitu untuk menutupi. Padahal kasus ini udah terbongkar satu ya. Karena rekonstruksi kemarin itu adalah sebuah rekonstruksi dari laporan ya, dari laporan salah satu korban. Belum laporan yang lain masuk kayak gimana tuh. Dari pemilik homestay juga sudah mengiyakan kalau Agus sering membawa teman wanitanya untuk menginap di homestay. Kurang bukti apa lagi nih Gus? Masih aja berkelit. Ya. Kaget nggak begitu muncul ada korban sampai 15 katanya ini. Bahkan Agus bilang tadi 19 lagi. Sejujurnya saya kaget, tapi prinsip saya gini. Ketika itu tidak benar, untuk apa kita kaget? Nah, gimana sih Gus? Katanya kaget. Kenapa bisa jadi nggak kaget gitu? Jangan pelintan lah. Kamu kan seorang motivator unggul, motivator terbaik di akhir-akhir tahun 2024. Jangan sampai dibilang ibunya Agus berkomplotan dengan Agus untuk kerjasama. Tidak ada orang tua mengajarkan anaknya untuk keburukan. Dan bahkan tidak ada juga orang tua akan menjerumuskan anaknya ke kejahatan. Pasti dia mengajarkan kebaikan itu sendiri. Kata-kata mutiara dari sang Arjuna penakluk 17 wanita ya. Keluar juga untuk membombardir netizen yang melihat video ini. Kalian bisa kelepek-kelepek nih, terutama buat bunda-bunda ya, bunda-bunda yang nonton. Hati-hati nih Bun, hati-hati untuk jeratan dari kata-kata dari Mas Agus Buntung ini. Kalian harus nonton itu sambil ditemanin pasangan kalian. Wah, bahaya kalau bisa kena sirep dari Mas Agus Buntung ini. Pertanyaan saya Agus kenal perempuan yang mengaku menjadi korban kelima yang hadir dalam sebuah podcast itu? Sejujurnya saya tidak kenal. Bahkan bagi perempuan-perempuan mungkin yang bilang merasa korban atau gimana, tolonglah jangan sampai buat gini gitu. Karena jangan sampai baru saya ada kasus satu, seketika banyak yang seketika ini korban, itu korban. Seketika kan kelihatan yang mana mereka ini ada gaya benci atau gimana, keirian hati atau gimana. Masa saya seperti logika mau merusak 19 cewek atau mau nipu 19 cewek, dari 19 cewek masa satu tidak ada yang bisa lari atau tidak ada yang bisa ngelawan, masa semua itu belas kasihan. Saya karena kasihan sama Agus. Sebodoh-bodohnya orang kalau dalam keadaan tertekan ataupun dalam keadaan masalah, pasti dia lepas dari kata kasihan itu, pasti dia nyelamatin dirinya sendiri. Paling benci kalau ada seorang yang mendikte-dikte gitu ya, apalagi seorang sosok yang enggak banget, bukannya enggak banget sih, dia kan seorang motivator ya, seorang Arjuna penakluk 17 wanita sekali libas bruts. Ya intinya orang-orang yang melapor ini mendompleng kepopularitas dari Agus Buntung ini. Alibinya dapet. Kalaupun logikanya mereka itu terjerat dari Mas Agus, harusnya bisa lari, bisa melindungi diri karena dia berhadapan dengan orang yang difabel. Pinter banget, masuk akal alibi si Arjuna ini ya. Oke, kita lanjut dalamin lagi. Ini adalah speak up dari dosen di tempat Mas Agus kuliah ya. Kita lihat speak upnya, cek videonya. Di kampus ya, kesehariannya dia itu datang ke kampus sampai di tempat parkir di depan itu mungkin dia berinteraksi dengan, jika ada teman-temannya gitu, berinteraksi sebentar, setelah itu hilang. Di saat seharusnya pembelajaran di kelas dia sudah hilang. Cuma datang di parkir motor. Karena belakangan ini apalagi dia sudah tidak menggunakan motor. Dia kadang tidak masuk ke areal kampus, di depan di jalan, terus dia sudah menghilang lagi. Oh walah, dia udah bandel nih, dia udah sering bolos tidak masuk ke kuliah. Jangan-jangan ya, jangan-jangan dia kesini nih. Oh iya, tuh kan, dia nggak masuk kuliah kesini mungkin ya. Asik, pesona joget Agus, nanti di penjara gak bisa joget. Nah itu adalah pesona Agus di lapangan. Kalian bisa ngeliat kan, goyangannya, bisa melibas banyak wanita dengan trik-trik, dengan goyang-goyangannya. Tapi faktanya memang 17 wanita ini terjerat kan. Jadi nggak kaleng-kaleng nih Mas Agus ini. Yaudahlah, kata-kata Mas Agus hari ini. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 jadinya 3.
Jangan sampai ada orang ketiga di dalam hidupan kita. Agus nih bos, senggol lo. Itulah kata-kata dari Agus untuk para netizen semuanya, untuk bunda-bunda atau masyarakat sosial media. Baru. Oh iya ada ya. Halo. Ntar saya telepon yang ya. Oke, karena Mas Agus sudah ingin menutup teleponnya, jadi jangan lupa minum air putih biar kencing kalian lancar, jangan lupa bahagia.